Ikhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Globalisasi, apa itu globalisasi? Global artinya umum. Dan yang dimaksud dengan globalisasi di sini adalah yaitu yang berhubungan dengan tentunya tatanan masyarakat yang bersifat sosial, ekonomi, budaya, demikian pula teknologi, politik dan yang lainnya. Yang sifatnya merata secara umum, bahkan mendunia. Di mana di era globalisasi, sesuatu yang sangat mencolok di era globalisasi adalah kemudahan dalam komunikasi. Yang namanya komunikasi sangat mudah sekali. Ya, apalagi kalau kita lihat yang namanya dunia internet ini ya semakin menjadi kebutuhan manusia. Semua ya dengan melalui media yang sifatnya adalah dunia maya. Kemudahan ya mentransfer dengan internet. Demikian pula ya media-media sosial menjadi sebuah acuan yang sangat luas. Bahkan di Indonesia ini saya yakin hampir setiap orang ya mereka itu pasti terlibat dengan yang namanya dunia maya atau media sosial juga. Entah itu BlackBerry ataupun WhatsApp ataupun yang lain dan yang lainnya. Nah, tentu ya akhwat Islam, hal seperti ini akan memberikan dampak baik yang negatif maupun dampak yang positif. Dampak positifnya apa? Dengan adanya kemudahan, maka semakin mudah pula ya untuk menebarkan dakwah. Semakin mudah pula menebarkan ilmu. Sehingga pada waktu itu ya seseorang tidak perlu terkadang pergi jauh untuk menuntut ilmu. Ya sebatas ia mendapatkan dari internet, dari media-media, ia dapatkan itu. Kita lihat alhamdulillah para masyayikh mempunyai website ya. Dan di situ bisa kita menggali ilmu-ilmu mereka. Para asatidzah, para ustadz juga punya website di mana mereka ya menulis artikel-artikel yang bermanfaat di sana. Adanya grup-grup yang di-share padanya ilmu, ini adalah sesuatu yang bersifat positif, Pak. Namun tentunya ternyata juga mengandung perkara yang sifatnya negatif. Ya, negatifnya apa? Adanya kemudahan untuk menonton ya film-film yang tidak layak ya untuk ditonton. Demikian pula mudah untuk menebar aib seseorang, sehingga kalau kita lihat ya manusia di dunia internet sana itu saling menebar aib, saling menjatuhkan, saling berusaha untuk ya membongkar kesalahan-kesalahan. Demikian pula di antara efek negatifnya ya akhwat Islam, seseorang menjadi kecanduan dengan adanya grup-grup tersebut. Sehingga akhirnya mereka lebih asyik ya dengan grupnya. Berakibat apa yang terjadi? Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ya enggak, Mas? Menjauhkan yang dekat ya dengan teman-teman kita yang ada di beberapa tempat daerah jadi satu grup, serasa dekat, selalu ngobrol. Mendekatkan ya menjauhkan yang mendekatkan yang jauh itu ya. Menjauhkan yang dekat akhirnya pada masing-masing pada diem ya, ngobrolnya di mana? Di WhatsApp. Ada orang ya kumpulnya tapi ya gitu ya, seakan-akan terasa jauh. Bahkan sering kali hal seperti itu berdampak yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Suami yang asyik dengan ya BlackBerry-nya ataupun grup-grupnya, istri juga
Akhirnya apa yang terjadi, hubungan suami istri menjadi semakin menjauh. Anak pun juga mendapatkan dampaknya, di mana si anak terkadang dia merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan orang yang sangat asyik dan gandrung dengan media sosial cenderung menjadi mudah marah ketika diganggu oleh anaknya. Bayangkan ya, ketika seorang ibu lagi asyik ya dengan grupnya, tahu-tahu anaknya rewel, marah. Demikian pula suami marah. Sehingga akhirnya itu memberikan dampak kepada sifat manusia dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau berbicara tentang makar-makar musuh Islam, dengan adanya media-media sepertinya jangan Anda tanya. Ya, mereka menebarkan gambar-gambar porno untuk merusak ya para pemuda. Mereka menebarkan berita-berita dusta ya tentang Islam dan kaum muslimin untuk memprovokasi massa dan yang lainnya. Nah, ini adalah dampak buruk daripada adanya alat komunikasi yang sangat mudah sekali. Dunia internet, demikian pula media sosial yang merupakan imbas daripada adanya era globalisasi tersebut. Maka ya akhi azakumullah wa iyakum, tantangan dakwah di masa yang disebut dengan era globalisasi ini memang ya Masya Allah. Kenapa demikian? Karena pertama, kalau kita perhatikan Pak, iya, mereka yang tidak suka kepada dakwah sunnah sangat mudah untuk menjelek-jelekan di media sosial. Di media sosial mereka bisa saja ya dengan makar mereka bagaimana supaya dakwah sunnah ini terhenti ataupun setidaknya tertolak dengan membuat isu-isu yang negatif tentang dakwah kita. Misalnya itu dakwah suka mengkafirkan, itu dakwah ya suka membid'ahkan, itu dakwah macam-macam lah. Dan tentunya yang menjadi mangsa yang empuk adalah orang-orang awamers, yang mereka tuh tidak tahu menahu tentang hakikat dakwah yang mulia ini, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, belum lagi dengan adanya media sosial mereka terkadang berusaha untuk membunuh karakter para pembawa sunnah. Ustadz-ustadznya itu ya mereka berusaha berpikir bagaimana membunuh karakter. Dengan cara apa? Dengan cara dicari-cari ucapan yang dia jatuh terpleset ketika sedang ceramah. Iya, kadang kan dengan adanya ceramah-ceramah para asatidzah yang diupload di YouTube dan yang lainnya itu Pak, mereka itu ya mendengarkan juga, tapi mendengarnya bukan untuk istifadah atau mengambil manfaat, tapi di antara mereka ada yang memang sengaja mencari-cari kata-kata yang kira-kira bisa untuk menjelekan ustadz tersebut. Yang mungkin bisa jadi yang pertama si ustadz tersebut ya tidak bermaksud demikian, atau memang sengaja dipotong dan diedit seakan-akan memang si ustadz tersebut berbicara demikian, lalu kemudian dibawa kepada pemahamannya sendiri. Lalu kemudian dia sebarkan. Ya, tujuannya apa? Membunuh karakter ustadz tersebut. Sebab kalau si ustadz ini sudah terbunuh karakternya, sudah mempunyai image yang negatif di tengah masyarakat, dia akan ditolak. Iya. Nah itu subhanallah, dengan adanya media sosial seperti itu sangat memudahkan untuk memojokkan dakwah yang hak ini Pak. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini tantangan di dalam berdakwah. Demikian pula ya akhwat Islam, di antara tantangan dalam berdakwah apalagi Pak? Yaitu mudahnya masuk orang-orang yang berbicara tentang agama dari bukan orang-orang yang bukan ahlinya. Mereka para penuntut ilmu yang sedang semangat menuntut ilmu, lalu kemudian mereka ikut berkomentar, ikut berbicara ya di media sosial, ya, sehingga akhirnya menambah runyam terkadang Pak. Sehingga mungkin niat dia baik Pak,
Tapi ketika ia begitu semangatnya, lalu ia sampaikan di tengah-tengah media sosial, maka yang namanya media sosial itu kan yang mengikut, yang memfollow kita itu kan macam-macam, nggak semuanya suka, Pak. Yang memfollow kita itu ada 3. Yang pertama memang orang yang suka, yang kedua orang yang mencari kesalahan, iya. Yang ketiga wartawan, yang dia tujuannya adalah hanya sebatas untuk apa? Ya, melihat kalau ada kesempatan bicara, kalau enggak. Nah ini akhi azakumullah wa iyyakum. Nah para penuntut ilmu ini terkadang karena minim dia ilmu tentang fikih dakwah, minim dia tentang kaidah-kaidah syariat, minim dia untuk mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah, yang dia pikirkan adalah semangat. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Zadatin ballah. Bukan memperingan mudarat, tapi malah memperberat mudarat untuk dakwah. Hal itu terjadi ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Terlebih sebagian para pemuda yang begitu semangatnya itu, ya, ketika mereka sering mengupload kajian, mulai dipanggil ustadz, Pak. Iya, pasti itu. Kalau antum sering upload kajian atau meng-share kajian, ya baik itu di Facebook ataupun di media-media sosial yang lainnya, Pak. Mau tidak mau orang akan menyangka antum ustadz. Wah, ustadz nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akan ada pertanyaan ustadz, mulai panggil ustadz. Maka apa yang terjadi? Seringkali terkadang dia tertipu, lalu ia pun seakan-akan terangkat bahwa saya seorang ustadz. Dia mulai menjawab, mulai dia berfatwa, mulai dia inilah ya akhal Islam. Ini musibah sebetulnya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Yang itu ya sangat kita khawatirkan. Kalau di zaman dahulu, di zaman Imam Malik, guru Imam Malik yang bernama Rabi'atul Ra'i pernah menangis sejadi-jadinya ketika ditanya, "Hai Rabi'ah, mengapa, musibah apa yang menimpa engkau sehingga engkau menangis begitu?" Kata beliau, "Bal a'dhamil musibah," lebih berat dari musibah. Apa itu? Qad istuftiya man la ilma lahu. Ya. Yaitu telah dimintai fatwa orang yang tidak punya keahlian. Orang yang tidak punya keahlian berfatwa ditanya. Akibatnya dia akan berfatwa bukan dengan ilmu ya akhi azakumullah wa iyyakum. Sementara Pak yang namanya fatwa itu, ya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang berfatwa itu sama saja dengan muwaqi' anillah, seakan-akan dia menandatangani bahwa inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Ibnu Qayyim menulis buku berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Ya sampai 4 jilid. Oleh tahqiq oleh Syekh Masyhur jadi 7 jilid lebih. 8 jilid. I'lamul Muwaqqi'in artinya pemberitahuan untuk para penanda tangan. Maksudnya penanda tangan siapa? Artinya kata beliau, orang yang berfatwa itu berarti sudah berani menandatangani bahwa inilah maksud Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal manzilah fatwa, ya, kedudukan fatwa itu berat, Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang boleh berfatwa dia harus menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu usul fikihnya, bahasa Arabnya, menguasai pendapat-pendapat para ulamanya, sehingga dia betul-betul ketika berfatwa itu telah ya di atas keilmuan tersebut. Nah ya akhi, ketika yang masuk itu bukan ahlinya, dia berbicara bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan. Dengan apa? Dengan perasaan. Di saat dia sedang semangat dengan keislamannya, semangat dia untuk membela Islamnya, sehingga dia akan memandang segala sesuatu itu dengan perasaan dia. Siapa yang sesuai, dia akan like, dia akan bela. Siapa yang tidak sesuai dengan perasaannya, dia akan cerca, dia akan hina, bahkan dia akan tulis dengan tangannya itu, ya,
sesuatu yang bisa berusaha dia menyerang dengan sumpah serapah ataupun bahasa-bahasa yang tidak baik. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah yang kenyataan di dunia sekarang ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Sehingga ya akhi, ini menjadi sebuah penghalang terbesar bagi para penuntut ilmu, terutama para pemula untuk lebih mengkaji ilmu. Ya. Sehingga menjadi penghalang terbesar bagi para penuntut ilmu untuk fokus menguasai ilmu. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk dengan yang ada di Facebooknya, lebih sibuk dengan yang ada di WhatsAppnya, lebih sibuk dengan yang ada di media sosialnya. Dia ikuti berita-berita, dia ikuti, itu lebih asyik buat dia daripada dia harus mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, daripada dia harus mengkaji ilmu tafsir dan yang lainnya. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kalau sudah seperti ini, umat akan sangat mudah diprovokasi, Pak. Umat akan sangat mudah apa? Diprovokasi, sangat mudah dipanas-panasi, sangat mudah untuk dicuci otaknya itu, Pak. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi azakumullah wa iyyakum, di dalam dunia maya, dunia internet itu bukan hanya perang pemikiran, tapi juga perang mental. Iya. Mental kita dilemahkan selemah-lemahnya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Ini sebuah rintangan dalam berdakwah. Ya, sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, kita ya di era globalisasi seperti ini harus kita mengambil langkah-langkah. Kita harus menyelamatkan diri kita, terutama kita para penuntut ilmu akhi, yang ada di depan saya ini kebanyakan para pemuda ini. Yang namanya pemuda ini sedang apa sih, Pak? Ya, sedang semangat-semangatnya ya. Ya. Jangan sampai semangat itu mengalahkan ilmu. Jangan sampai perasaan lebih menguasai dan mendominan hati kita dibandingkan akal dan ilmu kita. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian akhi, dampak negatif daripada era globalisasi ini diantaranya apa, Pak? Ya dengan adanya ya alat-alat komunikasi yang begitu mudah, yaitu sangat mudah sekali tersebarnya pemikiran yang menyesatkan. Orang-orang yang pikirannya menyimpang, pasti mereka akan menulis artikel juga di internet, Pak. Iya kan? Iya. Entah itu orang khawarijnya yang punya pemikiran mudah mengkafirkan, entah itu orang murjiahnya, entah itu orang ya jahmiyahnya dengan tingkatan-tingkatannya, mereka akan berbicara di internet itu. Sehingga orang yang masuk ke dunia internet ini, Pak, dia seakan-akan masuk ke sebuah hutan rimba. Hutan apa? Hutan rimba. Di sana ada ular, di sana ada singa, di sana ada macan. Iya. Di sana ada berbagai macam ada di sana itu. Sehingga ketika ia tidak berhati-hati, barangkali ia akan mudah terkena ya bisa-bisa ular. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Padahal kalau kita perhatikan Al-Quran dan hadis telah sebetulnya sudah memberikan obat-obat yang mujarab ya akhi, menghadapi dunia yang bersifat globalisasi dan kemudahan transportasi dan komunikasi yang tentunya berdampak kepada keimanan kita ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Apalagi penyebaran syahwat itu jangan Anda tanya. Iya. Yang namanya perempuan-perempuan setengah telanjang, bahkan benar-benar telanjang, antum akan sangat mudah membukanya di internet sana, Pak. Iya. Sehingga akhirnya apa?
hati kita semakin kotor, pikiran kita pun semakin apa? Rusak. Dengan adanya syahwat itu yang menyebabkan seorang pemuda susah nuntut ilmu. Ya. Hubungan wanita laki-laki mudah. Ya, lihat aja di dunia-dunia ya media sosial itu Pak ya. Yang namanya perempuan juga ikut pada masuk gitu kan. Enggak yang bercadar, yang enggak bercadar, yang enggak pakai jilbab juga ikut masuk. Yang nanti kemudian ada pertemanan, ya, ikut berteman dan yang lainnya. Akhirnya mudah berkomunikasi, ngobrol, ya. Kalau sudah seperti itu, Pak, mending kalau imannya kuat kita ini. Kalau imannya, ya Senin Kemis gitu, Pak, masya Allah. Sudah begitu syahwatnya sedang menggebu, Pak, waduh. Maka setan seringkali merasuki pikiran ya akal Islam. Ya, akhirnya asyik kita ngobrol dengan seorang wanita dengan dalih katanya untuk berdakwah. Kadang kan alasannya mentereng banget, Pak. Wah, dalam rangka mendakwahi gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya ada udang di balik lempeye. Iya. Modus saja. Itu sering terjadi ya. Bahkan saya sering mendengar ya seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Dia mengatakan, Ustadz, suami saya itu Facebookan sampai jam 3 Ustadz. Jam 3 malam. Kalau saya tegur, kamu ngapain Facebookan sampai jam 3? Selalu alasannya apa? Dakwah. Masya Allah. Seakan-akan ia seorang ulama besar yang sibuk. Iya. Ada lagi kebalikan, suaminya yang mengadu, Ustadz, istri saya kok semenjak saya beliin HP, ya beberapa bulan terakhir ini sudah mulai berubah Ustadz. Iya. Ternyata dia kenalan dengan seorang laki-laki di Facebook itu, yang kabarnya sekarang sudah cerai gara-gara Facebook. Ada lagi akhi azakumullah wa iyakum, perempuan yang tadinya jilbab ngeleber gitu kan, besar. Setelah kenalan di Facebook, rupanya dia kembali menghubungi teman-temannya yang dahulu tidak paham waktu SMP dan yang lainnya. Mulai reuni lagi, mulai ketemu lagi, itu jilbabnya naik, Pak. Ya, tadinya lebar sampai ke pantat, naik sampai ke dada, naik sampai ke bahu, sampai hilang sama sekali. Akhirnya udah nggak pakai jilbab lagi, udah. Pengaruh daripada apa, Pak? Iya. Dan itu ini bukan omong kosong, Pak. Ini bukan isapan jempol atau dongeng, tapi memang kenyataan ada seperti itu ya, akhi azakumullah wa iyyakum. Ada seorang ikhwan yang masya Allah yang sudah mengaji ya, tapi gara-gara dia makanannya internet terpengaruh pemikiran takfiri. Akhirnya mulai dia senang kepada ustadz-ustadz yang mudah mengkafir-kafirkan itu. Kenapa ustadz-ustadz ini juga akan punya dalil, punya hujah, bawain perkataan para ulama. Ya. Dia tidak sadar dia sudah dicekoki hal-hal yang itu menjadi syubhat sebutnya buat pikiran dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kagum. Wah, yang seperti ini nih yang saya suka nih. Ya. Dia menganggap itulah hakikat perjuangan Islam. Sehingga akhirnya apa? Dia tergiring kepada sebuah pemikiran yang mengkhawatirkan ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Akal Islam azakumullah. Maka ini dia tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa globalisasi seperti ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Maka saya ingin memfokuskan bagaimana menghadapi tantangan di era globalisasi seperti ini. Apa sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu? Antum sama anak sama aja penuntut ilmu. Berarti kita harus punya sikap nih, Pak. Berarti kita harus betul-betul waspada, bersungguh-sungguh
untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah ini. Kita tidak boleh ridho, kita terseret oleh fitnah. Kita tidak boleh ridho ya akhal Islam azakumullah, ya kita terus-menerus dilalaikan oleh hal-hal yang ternyata membuat kita ini berpaling dari sesuatu yang lebih baik dari itu. Akhal Islam azakumullah. Tentunya yang terjadi di masa sekarang ini, ya, sebetulnya tak lepas dari apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah mengabarkan, sudah. Iya. Di antaranya hadis, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Sesungguhnya umat Islam ini dijadikan keselamatannya itu di generasi awalnya, dan kelak di generasi akhirnya akan ditimpa bala. Ditimpa apa? Bala. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Iya. Lihat Nabi SAW mengabarkan bahwa ternyata generasi umat Islam ini akan ditimpa bala, perkara-perkara yang diingkari, kemungkaran merajalela ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan. Hadisnya dari Imam Muslim. Nanti kata Rasulullah, fitnah itu akan ditampakkan ke hati manusia seperti, ya, tikar yang disusun seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, maka akan diberikan di hati tersebut goresan hitam. Fa ayyu qalbin angkaroha, dan hati mana saja yang menolak fitnah tersebut, nukitat fi qalbi nuktatun bayda, akan ditulis di hati tersebut goresan putih. Ya, hatta tasiral qalbain, sehingga pada zaman itu akan menjadi dua hati. Qalbun aswad murbad kalquzi mujakhia la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Yang pertama kata Rasulullah, hati yang hitam, kelam, bagaikan cangkir yang dibalikan. Dia sudah tak lagi mengenal yang ma'ruf, dia sudah tidak lagi mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Subhanallah. Wa akhar abyad, dan yang lainnya hati yang putih kata Rasulullah. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih ini tidak akan terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada. Akhi, fitnah ini disifati dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW apa? Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan malam yang kelam. Bagaikan apa? Malam yang kelam. Iya. Kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah, akan datang fitan kaqita'il lailil mudlim, akan datang fitnah bagaikan malam yang kelam, gelap gulita. Yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi seseorang mukmin, di waktu pagi dia di waktu sore kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore dia mukmin kata Rasulullah, dan di waktu pagi dia kafir. Masya Allah. Ini saking beratnya fitnah ini, Pak. Sehingga Rasulullah menggambarkan di situ, di waktu pagi dia apa? Beriman. Di waktu sore dia apa? Kafir. Di waktu sore dia beriman. Di waktu pagi dia apa?
Kafir. Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis tersebut, apa kata beliau? Di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Kok bisa begitu, Pak? Kata para ulama, karena beratnya syubhat pemikiran. Karena berat apa? Beratnya syubhat pemikiran. Sehingga dia mudah berubah. Di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di waktu sore terkena syubhat, dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Berarti ini fitnah yang sangat luar biasa dahsyat, Bapak. Berarti ini fitnah yang berhubungan dengan apa, Pak? Ya, pemikiran. Ini fitnah yang berupa dengan apa? Keyakinan. Ini berhubungan dengan syubhat yang merajalela, ya akhi. Masya Allah. Ya. Kadang kan adanya syubhat-syubhat yang merajalela itulah yang menyebabkan kita terkadang mudah berubah, ya akhi. Makanya hati-hati. Ya. Nah, di sini lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan akan munculnya fitnah tersebut. Ya. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dong kita menghadapi ya fitnah yang begitu dahsyat ini di zaman yang disebut dengan era globalisasi ini, Pak. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu supaya saya selamat? Bagaimana ini ya akhi, anzakallahu wa iyyakum. Taib. Ya, ini akan kita bahas insyaallah. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu, yang harus kita lakukan sebagai orang yang menginginkan keselamatan di dunia kita dan akhirat kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah ya akhi, kita harus punya kesungguhan dalam mencari kebenaran. Sing-singkan lengan kita untuk terus menggali kebenaran itu. Iya, karena kan ya, ketika kita melihat orang dengan berbagai macam pemikiran mereka, Pak, dan setiap pemikiran pasti akan mengemukakan argumennya, Pak, ya enggak? Iya. Setiap pemikiran pasti akan membawa dalil, ya enggak, Pak? Setiap pendapat pasti akan membawakan hujah, ya enggak, Pak? Orang yang baru masuk dalam kancah seperti itu bingung loh, Pak. Bingung, gimana enggak bingung? Loh, ini pakai dalil. Ini juga pakai dalil. Ini juga pakai hujah. Waduh, mana yang benar? Iya. Kalau dia tidak punya kesungguhan, dia seringkali akan jatuh yang pertama, futur. Apa itu? Futur, mundur dia. Udahlah, kok umat Islam begini banget, saya pusing dah. Akhirnya apa? Mendingan saya jadi orang awam aja lah. Mendingan saya nggak usah nuntut ilmu lah. Mendingan akhirnya dia karena puyeng. Iya, Pak. Ada lagi mencetuskan ide-ide yang konyol. Apa katanya? Udahlah, nggak usah ngerasa benar sendiri lah. Akhirnya apa? Ya. Selalu ketika ada orang bawa dalil, dia katakan, nggak usah merasa paling benar kamu, nggak usah merasa benar sendiri. Ucapan seperti ini sebetulnya, Pak, menunjukkan kepada kebingungan loh, Pak. Bingung dia, karena dia tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dia bingung. Akhirnya dari kebingungan itulah dia mengatakan, udah nggak usah merasa benar sendiri. Mungkin antum pernah sering dengar kata-kata ini. Sering kan, Pak? Sering. Dia berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Iya. Lalu ketika kita tanya dia, kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak? Bingung dia juga. Ya benar sih. Ya. Ya sudah, kamu juga kalau begitu merasa benar sendiri, ya kan? Iya. Jadi sebetulnya dia sedang dalam kebingungan itu, Pak. Tapi diaplikasikannya dengan ucapan seperti itu.
Kenapa dia sampai kebingungan? Karena jiwa untuk mencari kebenarannya lemah. Untuk menggali ilmu lemah. Ya. Sementara untuk membedakan yang hak dan yang batil dia tidak punya kemampuan. Akhirnya untuk menepis kebingungan itulah dia lontarkan kata-kata yang terkadang itu membuat orang lain pun ya syubhat bagi dia. Padahal kalau kita perhatikan Pak, kata-kata jangan merasa benar sendiri. Ini ucapan yang menyalahi fitrah dia sendiri. Iya. Sebab di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Ada nggak? Hah? Kalau dikatakan kamu jangan merasa paling benar sendiri. Nah sekarang ada nggak orang mengatakan saya merasa paling sesat sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada. Fir'aun merasa sesat nggak Pak? Nggak. Fir'aun berkata apa dalam surat Ghafir itu? Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untukmu kecuali yang aku pandang baik untukmu. Dan aku tidak membimbing kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, Fir'aun, yang ngomong Fir'aun Pak. Ya. Fir'aun mengatakan, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik untuk kamu. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya, bahkan kalau kita perhatikan dan kita praktekan kata-kata jangan merasa benar sendiri itu Pak, akan menyebabkan seseorang tuh linglung dan bingung. Salat Allahu Akbar di mana? Di dada. Kamu jangan merasa benar sendiri ya. Turun ke bawah. Sama yang di dada bilang kamu jangan merasa benar sendiri. Naik lagi ke dada. Terus yang benar yang mana sih? Saya pusing ini. Kenapa? Ya gara-gara ucapan itu. Jangan merasa paling benar sendiri. Merasa paling benar, merasa benar tuh boleh ketika hujah, kita punya dalil. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, jelas. Sebagai sebuah kebenaran. Naam, pegang itu baik-baik. Pegang itu kuat-kuat ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Nah ya akhi, azakumullah wa iyakum, berarti yang harus kita lakukan adalah kesungguhan mencari kebenaran. Ya, harus kita itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran, menggali ilmu. Makanya Nabi SAW menekankan ilmu dan menuntut ilmu di zaman yang penuh fitnah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abdul Bar juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami' Bayanil Ilm wa Fadli, dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW apa? Innakum asbahtum fi zaman kathir fuqaha'uhu qalil khutaba'uhu kathir mu'tuhu qalil su'aluhu al-amalu fihi khairu minal ilm wa sayati zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kathir su'aluhu qalil mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal ilm, kata Rasulullah. Ya, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah SAW apa? Kalian berada, Rasulullah bersabda kepada para sahabat ya, kalian berada suatu zaman yang ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya banyak, yang mintanya sedikit. Dan beramal di waktu itu lebih baik dari berilmu, kata Rasulullah. Beramal lebih baik dari berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman banyak penceramahnya, sedikit ulamanya. Banyak yang memberinya, yang minta-mintanya, sedikit yang memberinya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ternyata Rasulullah mengatakan akan datang itu zaman tersebut. Penceramah banyak Pak di zaman sekarang, untuk bisa ceramah mudah. Iya. Pernah itu di daerah Jakarta sana juga pernah ada ya kursus penceramah Jumat. 4 bulan dapat sertifikat. Jadi penceramah Jumat di mana-mana Pak. Waduh.
Kalau udah ceramah Jumat mulai deh jadi dai kondang, ya mulai ceramah kemana-mana. Apalagi kalau retorikanya bagus, diundang di televisi, wah jadi dai selebritis. Allah musta'an. Rasulullah SAW mengabarkan itu. Kalau kita perhatikan yang minta-minta di zaman sekarang itu lebih banyak loh Pak daripada yang memberi. Maka kata Rasulullah SAW, berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, tidak. Akan tetapi Rasulullah menekankan akan pentingnya menuntut ilmu di zaman seperti itu ya akhi. Maka dari itu ya akhi azakumullah, setiap kita harus bagaimana saya lebih memfokuskan kepada ilmu daripada kepada media sosial. Bisa enggak Mas? Ya. Bisa enggak? Bisa tidak kita lebih fokus ilmu daripada kepada media sosial? Caranya gimana dong Ustadz? Caranya coba kita atur program menuntut ilmu kita. Coba kita atur tata cara menuntut ilmu kita. Di mana kita harus punya target dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menghafal Quran. Saya ingin menghafal hadis. Saya ingin belajar ilmu-ilmu, Masya Allah. Ini ilmu, yang namanya ilmu agama masih abrek-abrek, masih belum kita kuasai banyak banget Pak. Coba antum, siapa di antara antum yang sudah ngapalin Arba'in Nawawiyah? Belum ada. Siapa di antara antum yang sudah belajar Riyadhus Shalihin? Siapa di antara kita yang sudah mengkaji Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud? Jadi sebetulnya ilmu itu masih sangat banyak sekali, belum kita kuasai. Buku-buku para ulama, kitab fikih, kitab tafsir, sangat banyak sekali. Tapi itulah Pak, dengan adanya media sosial, akhirnya kita terhalang. Kita dijadikan lemah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sifat manusia lebih condong kepada sesuatu yang lebih mengasyikkan daripada yang memberatkan. Ketika menuntut ilmu, dia harus capek dengan apa? Pemahaman. Dia biasanya capek susah kali nih punya ilmu nih. Ya. Apalagi kalau sudah belajar ilmu bahasa Arab kan. Kalau udah belajar bahasa Arab tuh biasanya apa ya, di awal-awal rame gitu. Lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai mengundurkan dengan teratur. Ya. Tadinya di awal 100 tinggal 50. Ya, terus seleksi alam tinggal 5 orang. Kenapa ya akhi azakumullah wa iyyakum? Karena yang pertama dia tidak punya kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dia tidak bersifat sebagai penuntut ilmu yang gentle. Makanya kan para ulama ya menganjurkan para penuntut ilmu itu untuk mempunyai sifat rujulah. Rujulah itu gentle gitu loh. Gak mudah putus asa ketika menghadapi ilmu yang sulit. Gak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita itu hidup di dunia instan, Pak. Tahu kan dunia instan? Makanya kan banyak makanan-makanan instan, Pak. Ya. Mie instan, bubur instan, semua instan. Jadi semuanya pengen instan, cepat semua sudah. Ini pengaruh ke menuntut ilmu, maunya instan. Susah. Kalau seperti ini sulit ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Taib ya akhi. Jadi kalau begitu kita semua termasuk saya harus punya target dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya harus punya kesungguhan nih dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali saya bisa menuntut ilmu dalam seminggu? Katakanlah antum sebagai seorang pekerja, katakanlah Anda sebagai seorang pegawai negeri, ataukah Anda sebagai seorang pejabat, ataukah Anda semua harus menuntut ilmu, tidak terkecuali. Semuanya, Pak. Jangan berhenti menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita, Ustadz saya sibuk sekali kerjanya Ustadz, saya kok bisanya cuma seminggu sekali. Toib seminggu sekali maksimalkan. Iya. Maksimalkan seminggu sekali untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah Ustadz bisa mengkaji ilmu 2 hari sekali. Alhamdulillah, lakukan, Pak. Iya, karena kan banyak di antara kita ini
yang paling berat buat dia adalah memanage sebuah waktu, Pak. Kata Ibnu Qayyim, waktu manusia itu ada 3. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sedang berjalan, dan waktu yang akan datang. Memperbaiki waktu yang telah berlalu mudah. Dengan cara apa? Bertaubat, selesai. Memperbaiki waktu yang akan datang mudah. Dengan cara apa? Bertekad bulat. Yang sulit kata beliau adalah memperbaiki waktu yang sedang berjalan ini. Bagaimana saya memaksimalkannya untuk perkara yang kebaikan? Coba saya mau tanya sama antum, testimoni ini. Antum dalam sehari berapa jam kerja? Hah? Normalnya berapa jam? 8 lah ya. 8 jam. Biasa saya bukan pekerja soalnya, Pak. Saya nggak tahu, iya. Kalau tambah ngelembur berapa jam ya saya, Mas? 2 jam lah ya, 10 jam. 10 jam? Toib. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Toib. 10 jam Anda kerja karena ditambah ngelembur. Tanpa ngelembur berarti 8 jam. Tidur malam berapa jam? 4 sampai 5 jam. Masya Allah. Ada yang lebih dari itu? Hah? Kamu berapa jam tidur malam? 8 jam. 8 jam gak apa-apa deh. Kita ambil yang paling banyak. 8 tambah 10 berapa jam? 18 jam. Sisa berapa jam? Hah? 6 jam. 6 jam ini untuk apa, Mas? Ya buat anak istri. Taib anak istri berapa jam? Hah? Coba ya akhi, tidak mungkinkah dalam sehari itu walaupun hanya setengah jam kita maksimalkan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Setengah jam. Ya, kalau antum rutinkan setiap hari setengah jam aja udah. Asal antum fokus setengah jam itu tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang enggak. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi itulah kita itu seringkali kalah oleh yang namanya taswif. Tahu taswif? Nanti sore lah. Pasti waktu sore ngomongnya apa? Malam masih ada kesempatan. Susah jadinya, Pak. Sementara ya Abdullah bin Umar berkata apa? Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Gunakan kesempatan yang ada. Al Hasan Al Basri berkata, "Iyyak wat taswif, fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik." Jauhi oleh kamu nanti menunda-nunda. Karena kamu sedang berada di hari ini bukan di hari esok. Jika hari esok sudah tidak ada lagi, kamu tidak akan menyesal. Dan kalau jika hari esok masih ada, kamu akan bisa seperti di hari ini. Kalau kita bisa memaksimalkan waktu di hari ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, azakumullah. Masalahnya kan kita ini di bangsa Indonesia ini, Pak, semangat membacanya itu lemah banget. Ya kan? Semangat membaca itu lemah. Ini yang permasalahan besar di sini, akhi. Azakumullah wa iyyakum. Kalau beli buku rajin sih, rajin ya. Saya punya perpustakaan pribadi, punya tuh. Ya. Udah berapa yang udah dibaca? Belum. Coba Pak, kalau antum beli buku, ambil, lihat berapa halamannya. Ternyata ada 300 halaman. Saya setiap harinya bisa baca berapa jam? Setengah jam. Kalau setengah jam antum bisa baca berapa lembar?
Ya 5 lembar. Toib 300 dibagi 5 berapa? 60. Berarti dalam 60 hari saya sudah selesai buku ini. Target. Nah, kalau kita punya target yang jelas insya Allah akan berjalan walaupun sedikit terus bertambah. Tapi kalau kita nggak punya target susah. Ya, pas ngantuk, pas nggak bisa tidur baru baca. Kenapa? Karena katanya di antara tips biar bisa tidur baca. Ya Allah. Pas baca baru ngantuk. Padahal ulama terdahulu kan ya, ketika baca itu malah nggak ngantuk, hilang ngantuknya. Kenapa? Karena mereka beda. Mereka baca itu karena terasa cinta mereka kepada ilmu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini yang pertama, akhi, yang ingin saya tekankan adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan waktu-waktu kita, akhi, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lebih semangat membaca ya grup-grup daripada membaca ilmu. Di WhatsApp kamu ada berapa grup? Enggak ada WhatsApp. Masya Allah. Adanya apa? Lain BBM. Tadinya anak udah gini aja, udah mantep nih orang. Rupanya ada yang lain. Berapa grup? 10 grup. Masya Allah. Bayangkan Pak, ya kalau 10 grup dari 10 grup tuh aktif semua. Satu grup antum baca berapa jam itu Pak? Iya. Antum belum mengomentarinya, belum yang lainnya. Kalau itu baru 10 grup, ada lagi yang 20 grup, ada lagi sampai 30 grup. Habis waktu, Masya Allah. Iya. Sudah begitu diberikan angan-angan oleh syaitan. Gampang, nanti kan kamu sebentar lagi baca. Akhirnya baca baru 5 menit, istirahat dulu lah. Nge-BBM lagi sampai 2 jam. La haula wala quwata illa billah. Nah inilah Pak musibah zaman namanya. Ternyata kalau kita lebih semangat kepada grup-grup media sosial daripada membaca buku, berarti maaf kita sudah terfitnah. Berarti hati kita ini sudah terfitnah. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kita harus waspada kalau sudah begitu ya akhi azakumullah. Jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan sama sekali. Enggak Ustadz, saya grupnya Masya Allah selalu di situ ada share ilmu. Jadi saya bertambah juga. Alhamdulillah kalau seperti itu. Iya, selalu bertambah keilmuan. Tapi jangan selingi dengan debat, akhi. Yang sering kali terjadi diselingi dengan debat, akhirnya hati semakin apa? Keras. Bahkan terkadang qadarullah ada seseorang yang lebih suka debat ya akhi. Padahal kata para ulama, man futiha alaihi babul jadal ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan pintu jidal, debat, akan ditutup darinya pintu beramal. Sallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini akhi, di zaman yang sangat luar biasa dahsyat fitnah, ya era globalisasi ini, kita harus punya kesungguhan untuk menuntut ilmu. Dengan cara kita harus punya target yang jelas. Ya, antum harus punya target. Saya harus hafal Arba'in Nawawiyah dalam berapa hari? Ya, mungkin satu harinya satu hadis. Berarti 40 hari saya sudah hafal. Alhamdulillah. Yang jelas ada target. Saya ingin hafalin Quran. Taib, antum ngapalin Quran kemampuannya berapa? Dalam sehari. Enggak banyak Ustadz, paling 1/4 lembar. Ya sudah. Yang diminta continue-nya itu Pak. Yang paling susah dalam hidup kita itu continue Pak. Iya. Padahal akhi azakumullah, Nabi SAW selalu menganjurkan umatnya untuk continue. Beliau bersabda, ya kata Aisyah, wa kana ahabul a'mali ilai adwamuha. Dan adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang paling apa? Continue.
Dan subhanallah Pak, untuk melatih kita continue itu yang susah. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana saya bisa continue ini Pak. Setiap hari. Sehingga ketika antum sudah continue dan antum merasa sudah kehilangan sesuatu ketika antum tidak melakukannya, Masya Allah. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu akan wafat di atas kebiasaan. Kebiasaan antum apa? Di atas itulah kita akan meninggal dunia. Kalau kebiasaannya di atas kebaikan, insya Allah dia akan meninggal di dunia di atas kebaikannya. Tapi kalau dia kebiasaan di atas keburukan, dia pun na'udzubillah kalau dia meninggal di atas keburukannya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, ini yang pertama, yaitu apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang kedua, di zaman era globalisasi seperti ini, yaitu yang harus kita lakukan kita sebagai penuntut ilmu ini yang mencari keselamatan, yaitu ekstra ketat Pak dalam memilih guru. Ekstra ketat dalam memilih guru. Pilih guru yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ya akhi azakumullah wa iyyakum. Jangan sembarangan, jangan kita mendengarkan orang yang mengatakan kita mengambil ilmu dari siapa saja, tidak bisa. Kalau dikatakan kita mengambil ilmu dari siapa saja, dari garong kita ambil? Ya, dari setan kita ambil? La wallah. Bedakan Pak antara menerima nasihat dengan bersimpuh menuntut ilmu. Menerima nasihat betul dari siapapun. Hatta setan kalau ngomong ke antum dan memberikan nasihat yang benar, terima. Kalau ada pencuri berkata kepada antum, kamu jangan mencuri ya, kamu jangan kayak saya, terima. Walaupun yang ngomong apa? Pencuri. Bab munasahah. Iya, makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Rupanya malam-malam datang pencuri Pak, ditangkap oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia minta dikasihani, dia miskin, banyak anak. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Hurairah merasa iba, dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu itu? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia minta dikasihani ya Rasulullah. Aku merasa iba kepada dia. Malam yang kedua pencuri ini datang lagi Pak. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Akhirnya dia pun minta dikasihani lagi, dilepaskan lagi. Di pagi harinya kembali Rasulullah bertanya. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah berjaga lagi. Datang lagi dia Pak. Ditangkap lagi. Kali ini tidak akan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Apa kata orang ini? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaan? Kalau kamu baca sebelum tidur akan akan dilindungi dari setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya ia pun bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya, ma fa'alta bi asirikal barihah? Apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam hai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam dia mengajarkan kepadaku, katanya, kalau aku baca ayat kursi sebelum tidur, aku akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah kamu hai Abu Hurairah, siapa 3 malam yang berturut-turut datang mencuri itu? Tidak tahu, kata Abu Hurairah. Kata Rasulullah, dia setan. Apanya yang 3 malam ini setan nih Pak. Setan memberikan ilmu kepada Abu Hurairah. Apa kata setan? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Apa kata Rasulullah? Benar kali ini, walaupun dia tukang dusta.
Ketika yang diucapkan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, kamu silahkan nuntut ilmu ke setan? Sungguh sangat berbeda kan? Bab menerima nasihat beda dengan bab kita duduk bersimpuh menuntut ilmu, akhi. Menuntut ilmu nggak boleh sembarangan, mas. Karena ketika kita duduk menuntut ilmu kepada seseorang, berarti kita ingin diajarkan tentang Al-Quran dan hadis, tentang agama, tentang din. Berarti yang harus kita ambil adalah orang yang punya keahlian. Makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab berkata apa? Wala yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh. Tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, tidak layak ya untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah ahli di bidangnya. Ini syarat yang pertama nih. Guru yang kamu ambil ilmunya adalah orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Kalau antum mengambil ilmu hadis dari orang yang memang betul-betul menguasai ilmu hadis. Kalau antum ingin belajar fikih, ambil dari orang yang betul-betul menguasai fikih. Kalau antum ingin belajar sejarah, ambil dari orang yang betul-betul menguasai sejarah. Supaya lurus, Pak, dari ahlinya masalahnya, Pak. Coba bayangkan kalau antum mau belajar komputer ke orang yang kursus saja nggak lulus. Kira-kira antum mau nggak, mas? Nggak mau. Itu lo dalam ilmu dunia lo. Gimana dalam ilmu agama ya akhi? Anzakumullah wa iyyakum. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, guru yang kita ambil ilmunya seperti apa? Lurus akidah manhajnya, Pak. Penting itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, kata Rasulullah SAW apa? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Kata Abdullah bin Mubarak, ya, perawi hadis tersebut, hum ahlul bid'ah. Mereka para ahli bid'ah yang menyimpang pemikiran mereka, yang menyimpang agama mereka. Maka dari itulah para ulama mewasiatkan, hati-hati jangan sampai kita mengambil dari orang yang menyimpang, ya akhi. Sebagaimana pernah saya bawakan ya kemarin itu perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar berkata apa? Dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya. Yang ketiga, ini syarat aulawiyah, syarat yang paling yang keutamaan. Apa itu? Upayakan guru yang kita ambil adalah yang bagus akhlaknya, Pak. Yang baik akhlaknya, yang bisa kita gugu dan kita tiru. Ya. Usahakan demikian. Kenapa? Karena para sahabat ketika belajar dari Rasulullah bukan hanya belajar ilmunya, tapi juga belajar apa? Akhlak. Ini dia Abu Daud. Abu Daud ketika disifati oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Ma asbahu bihadi Ahmad bin Hanbal. Betapa serupanya Abu Daud dengan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, ternyata Abu Daud belajar dari Imam Ahmad bukan hanya sebatas apa? Ilmu, tapi juga belajar apa? Akhlak, muru'ah. Nah kalau misalnya ustadznya nggak punya akhlak, ngomongnya itu Masya Allah kebun binatang keluar, Pak. Ada anjing, ada kunyuk, ada ya macam-macam begitu, Pak. Biasanya sih murid lebih lagi. Iya. Kan kalau ada pepatah buah tak jauh dari pohonnya, ya kan? Murid gak jauh dari murid gurunya, kecuali kalau buahnya jatuh lewat truk dibawa ke Lampung gitu kan. Ya, beda lagi. Ikhwatal Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, jadi
Kita harus ekstra ketat nih dalam mencari guru, itu nggak boleh sembarangan, akhi. Jangan. Saya sudah kemarin juga saya sebutkan perkataan di zaman Imam Ahmad. Kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan orang tersebut. Dan kami bertanya-tanya ke orang-orang, sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Saking detailnya itu, Pak, ditanya. Makanya antum lihat kitab-kitab yang menyebutkan tentang biografi perawi hadis disebutkan detail sekali. Namanya sebutin 7 turunan. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nasabnya disebutkan, tinggalnya di mana saja, kemudian tanggal lahirnya kapan, kepada siapa dia berguru, siapa saja guru-gurunya yang dia ambil, kemana saja dia pergi menuntut ilmu, siapa saja murid-muridnya, bagaimana karakternya, bagaimana akhlaknya, detail disebutkan itu. Terkadang kita menuntut orang ilmu kepada seorang guru aja kita nggak kenal guru siapa, namanya siapa sih guru saya ini, ya. Sampai-sampai ada orang ya ngomong, saya kemarin ketemu sama Ustadz Yazid bin Abdad, katanya. Ustadz Yazid bin Abdad, yang mana ya? Iya. Kamu salah nama aja nggak tahu. Gimana kita akan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kenali guru kita, akhi. Makanya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ini kita penting ya untuk betul-betul ekstra ketat di dalam memilih apa? Guru. Dan ingat, Pak, biasakan musyawarah dengan guru kita. Ketika kita ingin mengambil dari guru yang lain, biasakan musyawarah. Al-Hakim bin Abdillah, Abu Abdillah Imam Al-Hakim An-Nisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak, ya, disebutkan bahwa ketika muridnya itu hendak pergi ke Baghdad, datang kepada gurunya Imam Al-Hakim ini, ya, untuk minta nasihat. Apa kata Imam Al-Hakim? Hai anakku, kalau kamu pergi ke Baghdad, jangan tergesa-gesa untuk duduk di majlis ta'lim sampai kamu betul-betul memperhatikan, supaya kamu tidak menyesal. Subhanallah ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, azakallah wa iyyakum. Jadi perkara ini sangat penting, Pak. Antum ketika membuka internet mau belajar dari mana? Penting musyawarah dulu. Website siapa yang harus saya ambil Ustadz ilmunya? Coba kalau antum enggak habis dibuka semua, ya, termasuk website orang liberal pun dibuka juga. Akhirnya pemikiran antum hancur sudah. Kenapa? Ya seperti itu. Orang yang menuntut ilmu dari internet itu istilahnya seperti apa? Hatibul lail, Pak. Pencari kayu bakar di malam hari. Semua dimasukkan ke karung, termasuk ular pun masukin. Nah ini ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Iya. Ini perkara yang kedua. Sekarang kita di zaman seperti ini penting untuk berhati-hati, ekstra ketat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak salah, ya. Yang ketiga, ya akhi, azakallah wa iyyak. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan era globalisasi seperti ini, yang harus kita lakukan, akhi, itu memperbanyak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bertaqarrub kepada Allah, banyak kita beramal saleh. Iya. Kenapa demikian? Karena sudah saya ceritakan tadi, Pak, kemudahan komunikasi, kemudahan alat-alat media dan yang lainnya memudahkan kita untuk membuka pintu syahwat seluas-luasnya. Yang namanya ya gambar-gambar porno sangat mudah diakses. Yang namanya membuka video-video porno tak sulit, sangat mudah. Antum tahu tidak, Pak? Di zaman Nabi, para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Tahu kan maksiat yang dekat? Maksiat yang sangat mudah untuk kita ambil. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu
La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, sungguh benar-benar Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan yang sangat mudah kalian tangkap dan sangat mudah kalian untuk menangkapnya dengan tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Lihat, ternyata di zaman Nabi itu ya, ketika mereka sedang berihram, kan nggak boleh berburu. Itu binatang buruan mendekat, Pak. Bahkan dipegang sama tangan pun bisa. Ya. Tapi ketika sedang tidak berihram, itu binatang buruan lari, menjauh. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sungguh kami akan uji kamu dengan binatang buruan yang bisa kamu raih dengan tangan-tangan kamu dan tombak-tombak kamu di saat ihram. Untuk apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah di saat sendirian. Iya. Sekarang kita diuji oleh Allah maksiat yang dekat. Nih, ini apa namanya nih? HP, gadget, ya, internet. Antum sangat mudah ketika sendirian di kamar ataupun di mana untuk membuka situs-situs porno. Antum sangat mudah di situ berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ujiannya. Dimudahkan pintu-pintu maksiat. Maka Allah mengatakan liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah di saat sendirian. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, kata Allah. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, bagi dia adab yang pedih. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ujian berat. Dan hati kita ini, Pak, kalau sudah terbiasa dengan maksiat, dia akan menganggapnya biasa. Sehingga akhirnya di kita, barangkali hati kita tidak lagi menganggap itu maksiat. Karena saking sudah terbiasanya. Makanya akhi azakumullah wa iyyakum, berarti mau tidak mau sekarang ini di zaman penuh fitnah seperti ini, ya, di era globalisasi yang luar biasa, fitnah syahwatnya ini luar biasa. Banyak-banyaklah kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beramal saleh, terutama berpuasa. Ya, buat yang belum pada kawin nih, ya, belum pada nikah nih. Masih bujangan kan? Masih jomblo nih, banyak yang jomblo nih, wajah-wajah jomblo nih. Ya. Banyak-banyak puasa, akhi. Jangankan yang jomblo, yang udah kawin aja pikirannya pengen kawin lagi. Ya. Yang kawin aja juga, wah, terkadang sulit untuk menahan mata, Pak. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak ada amal ibadah yang paling bagus untuk melatih hati kita dan jiwa raga kita dari puasa. Banyakin deh puasa Senin Kemis. Kalau bisanya puasa Daud, Masya Allah, gitu kan. Aduh Ustadz, saya nggak kuat puasa. Amalan yang lain, tahajud. Bisa tahajud, kan tahajud itu menguatkan hati dan jiwa kita, insya Allah. Ya. Jangan lupa untuk terus duduk di majlis ta'lim, Pak. Karena di majlis ta'lim ini adalah sarana seperti halnya HP. HP itu kalau udah habis baterainya harus dicas lagi. Demikian pula hati. Sarana untuk mencas hati itu majlis ta'lim. Rasulullah SAW menggambarkan ilmu yang Rasulullah bawa itu bagaikan air hujan. Air hujan, tahu air hujan? Kata Rasulullah SAW, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah, itu bagaikan air hujan yang menimpa tanah. Kenapa Allah mengatakan ilmu itu, Rasulullah mengatakan ilmu itu seperti air hujan? Karena tanah tak akan hidup tanpa ada air hujan. Bayangkan, Pak,
Kalau air hujan itu tidak turun setahun lamanya, kira-kira kering nggak Pak air? Kering, kering kerontang. Tapi ketika Allah turunkan air hujan, tanah itu menjadi subur kembali, ya kan? Demikian pula hati kita. Hati kita ini bagaikan tanah, kata Rasulullah SAW. Maka dengan ilmu itulah hati kita menjadi hidup. Menjadi hidup. Makanya jangan lepas dari menuntut ilmu, akhi. Duduk majlis taklim, dengarkan baik-baik nasihat-nasihat. Itu insya Allah untuk kehidupan hati kita, Allah. Iya, itu amalan soleh ya, akhi. Azakumullah wa iyyakum. Makanya, akhi, ya, Ibnu Qayyim mengatakan amalan soleh itu adalah nutrisi hati kita. Ya, sebagaimana halnya badan harus dijaga kekuatannya dengan cara memakan makanan-makanan yang bergizi, hati pun juga harus dijaga nutrisinya dengan cara beramal soleh. Ya, langgengkan baca Quran. Kalau bisa satu harinya, kalau bisa sih ya 1 juz deh, kalau bisa. Ya, makanya Rasulullah menasihati seorang sahabat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, Pak, ya. Itu ibadahnya ajib, Pak. Beliau itu sholat tahajud semalam suntuk dan khotam Quran setiap hari. Gimana coba itu? Rupanya terdengar oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, balaghani, sampai kepadaku bahwa kamu sholat malam semalam suntuk dan mengkhatam Quran setiap hari. Kata sahabat ini, betul sekali ya Rasulullah. Kamu jangan berbuat seperti itu. Khatamkan Quran di setiap 40 hari. Ya, dalam satu riwayat setiap sebulan sekali. Kata sahabat, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 7 hari. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari. Kata sahabat ini, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari. Semenjak itu Abdullah bin Amr mengkhatam setiap 3 hari. Kita menghatam Quran sebulan, berapa kali dalam sebulan? Setahun sekali, Ustaz. Itu juga Ramadan doang. Ya Allah, ya. Jangan seperti itu, Pak. Ya, kita harus ada kebiasaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW menganjurkan umatnya, kata Rasulullah, man qara'a fil lailah mi'at ayah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang membaca satu malam 100 ayat, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Bayangkan, subhanallah ya akhal Islam, azakumullah ya. Upayakan kita dekat dengan Al-Quran. Hari-hari kita selalu dihiasi dengan Al-Quran. Upayakan kita dekat dengan zikir. Zikrullah, zikrullah. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang banyaknya syariat Islam ini. Dia berkata, ya Rasulullah, inna syari'il Islam, syara'i al-Islam qad kathurat alai. Hai Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak sekali ya Rasulullah. Tolonglah aku ajarkan satu amalan saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu itu basah dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa? Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Bisa semua? Bisa. Semua kita saya yakin bisa, Pak. Yang namanya zikir itu amalan ringan. Antum ucapkan subhanallah berapa detik? Subhanallah berapa detik? 1 detik paling. Alhamdulillah berapa detik? 1 detik paling. Tapi satu ucapan itu nilainya di mata Allah luar biasa. Ya, tapi subhanallah, berapa banyak orang yang bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah Pak, pengaruh media sosial itu memalingkan kita dari zikir. Coba aja antum. Kalau dengan asik dengan grup, mana berzikir antum? Enggak ada zikir.
Ya, apalagi kalau grupnya softo, apa softo itu, ya, bercandaan aja isinya, ketawa-ketawa, ketiwi dan yang lain-lain. Wah udah, untuk zikir susah dan sulit ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka hati-hati ya akhi, azakallah wa iyyakum di sini ya. Jangan sampai kita terlalaikan dari zikir. Siapa di antara antum yang bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar 100 kali dalam setiap hari? Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar 100 kali dalam setiap hari. Ada yang bisa? Sulit terkadang kan? Padahal pahalanya ajib. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku seorang wanita yang tua renta. Ajarkan kepadaku amalan yang aku bisa amalkan ketika aku sedang duduk, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100 kali. Pahalanya sama dengan engkau yang mempersiapkan 100 hewan kurban unta. Ucapkan ya alhamdulillah 100 kali. Pahalanya sama dengan engkau memerdekakan 100 orang dari anak Ismail. Ucapkan ya Allahu Akbar 100 kali, pahalanya sama engkau mempersiapkan 100 ekor kuda perang yang engkau gunakan untuk di jalan Allah. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali, itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bayangkan Pak, hanya seperti itu besar ucapannya. Tapi siapa di antara kita yang mampu? Baru subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Teng, apa tuh? WhatsApp. Oh. Ya. Baru subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ingat anak, ingat sini, ingat situ. Aduh, Masya Allah. Sulit sekali memang subhanallah ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Nah, ini akhi, ya di zaman sekarang ini perbanyaklah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beramal soleh lah. Ya. Karena ini adalah sarana untuk memantapkan hati kita, akhi, menguatkan hati kita ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Kemudian yang keempat, yaitu memilih dan memilah teman yang menjadi teman dekat dan akrab kita dalam kehidupan kita. Teman, ya. Manusia makhluk sosial, Pak. Semua manusia pasti butuh teman, Pak. Manusia tidak bisa hidup sendiri, Pak. Maka penting manusia dan kita semua akhi memilih siapa yang menjadi teman dekat kita dan akrab kita. Dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka. Apa kata penduduk api neraka? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Dan demikianlah kata Allah, syaitan berusaha untuk menghinakan manusia. Teman dekat loh Pak. Ya, terutama para pemuda terkadang pengennya disebut gaul. Tidak ada dalam Islam kita bergaul dengan siapa saja, tidak ada. Itu bukan kaidah Islam sama sekali. Islam ya mengajarkan kepada kita, pilihlah teman-teman yang saleh. Kata Rasulullah SAW apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, kata Rasulullah. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia bergaul, dengan siapa ia berteman. Pilih akhi, temanmu itu adalah kalau kamu duduk bersama dia atau dia bersama kamu, dia memberikan motivasi kamu dalam kebaikan dan mencegah kamu dari kemungkaran. Kata Ibnu Qudamah, dahulu di zaman salafus saleh, orang yang paling mereka cintai adalah yang selalu mengingatkan kesalahan dia. Adapun di zaman ini, kata Ibnu Qudamah, orang yang paling kita benci adalah yang selalu mengingatkan kesalahan kita. Wadzalika min dha'fil iman, kata beliau, itu semua menunjukkan akan kelemahan iman kita.
Makanya Mas, kalau kita punya teman dia mengingatkan, maaf akhi, ya, setahu saya begini. Coba Pak, kalau kita punya teman dan ternyata Masya Allah dengan sukarela dia mengingatkan kesalahan kita, itu tanda dia memang sayang kepada kita, dia cinta kepada kita, dia ingin kita masuk surga. Maka katakanlah thank you, jazakallah khairan, barakallah fiik. Iya. Memang subhanallah ya Pak ya, yang paling susah itu menerima nasihat. Banyak orang pintar ngasih nasihat Pak. Ya, saya tidak kagum kepada orang yang pintar memberikan nasihat. Saya sangat kagum itu kepada orang yang pintar menerima nasihat. Kenapa? Karena ketika seseorang menerima nasihat, itu menunjukkan keikhlasan dia. Menunjukkan apa? Keikhlasan. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata begini, Man ahabba ma arafallah man ahabba syuhrah. Belum mengenal Allah orang yang masih mencintai ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih mencintai apa? Ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari perkataan Imam Ibrahim bin Adham ini? Min alamatil mukhlis, tanda orang yang ikhlas. Ya, yang terkadang ia jatuh kepada kesalahan. Annahu idza iba ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir. Yaitu apabila dia diingatkan kesalahannya, hatinya tidak merasa panas. Dia pun juga tidak ngeyel. Balik taraf, bahkan ia mengakui bahwa itu memang kesalahan dia. Wa yaqul, bahkan ia mendoakan. Apa katanya? Rahimallahum imra'an ada ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Ini berarti ini orang ikhlas ini Pak. Ya. Orang ikhlas itu ketika diberikan nasihat, alhamdulillah, terima kasih akhi, jazakallah khair. Antum sudah selamatkan saya dari api neraka. Alhamdulillah. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, ketika kita di atas kebenaran didukungnya, ketika kita di atas kesalahan diingatkannya dengan sopan, santun dan baik, maka berarti itulah teman antum yang sejati. Itu teman. Ambil dia sebagai teman antum. Berarti dia memang menginginkan kebaikan untuk kita ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Adapun kalau antum punya teman ketika berbuat kebaikan digembosin, ketika antum berbuat keburukan malah dikasih apa? Semangat, setan itu namanya, Pak. Ya, jangan sekali-kali berteman dengan orang seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan temanmu adalah yang apabila kamu ya melihatnya saja sudah mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah ya akhi, ya. Berteman itu penting di zaman sekarang ini, Pak. Jangan salah berteman deh. Iya. Berteman dengan orang-orang soleh yang lurus manhajnya, kuat keilmuannya, yang kita bisa istifadah ilmu darinya. Masya Allah, alhamdulillah, wallahi ghanimah, wallah. Ya, nikmat yang besar bagi seorang pemuda ketika ia dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah teman yang saleh dan guru yang di atas manhaj akidah yang benar. Itu nikmat besar sekali kepada pemuda seperti itu. Ya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Bagaimana sikap kita ya di zaman yang penuh dengan era globalisasi seperti ini? Yang tentunya dampaknya juga ada positif dan ada pula dampak-dampak negatif. Yaitu biasakan kita musyawarah dengan ahlul ilm. Biasakan dengan apa? Musyawarah dengan ahlul ilm, para ulama yang betul-betul ikhlas dan menasihati. Jangan jalan sendiri, tapi biasakan kita bermusyawarah dengan ahlul ra'i, ahlul ilm. Ya. Dan ingat, musyawarah itu hukumnya wajib bukan sunnah.
Allah Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amr. Ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara. Ajaklah mereka musyawarah. Ya. Kenapa, Pak? Karena dengan musyawarah itulah akan terpecahkan berbagai macam apa? Permasalahan. Kenapa sih kok sesama pembawa dakwah pecah? Karena biasanya sih jarang berkomunikasi, jarang bertemu. Akibatnya syaitan menanamkan di hati mereka benih-benih permusuhan. Ingat Rasulullah bersabda apa? Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun. Setan, kata Rasulullah SAW, sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat, orang yang mentauhidkan Allah. Walakin, tapi setan punya cara lain. Apa cara lain itu? Bitahrish bainahum, dengan cara menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Maka ya akhi azakallah wa iyyak, caranya di antara yang harus kita lawan adalah melawan tipu daya setan ini, musyawarah. Pecahkan semua dengan musyawarah. Iya. Anda sebagai seorang yang tua, sayangilah yang muda. Yang muda hormatilah yang tua. Sehingga hubungan yang tua dan yang muda menjadi semakin apa? Kokoh dan baik. Tapi ketika yang tua tidak menghormati yang muda, mengenyekkan, menghinakan, dan yang muda akhirnya pun tidak menghormati yang tua, pasti pecah, Pak. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, betapa penting kita untuk meminta musyawarah dengan para ahli ilmu. Di sini alhamdulillah ada asatidzah, ada Ustadz Ahmad Zainuddin, ada Ustadz Khairullah, ada Ustadz yang lainnya. Ya. Kalau antum melihat kok para asatidzah ini agak-agak sedikit ada perseteruan, jangan sekali-kali antum jadi setan yang menambah perseteruan mereka. Justru antum harus berpikir bagaimana mendamaikan para asatidzah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau antum mau melakukan suatu perbuatan, cobalah datang kepada mereka minta nasihat. Ya, barangkali mereka memberikan taujih, bimbingan yang baik dan bagus ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini akhi azakallah wa iyyakum. Musyawarah dengan para ulama. Apalagi kalau itu masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, Pak. Kalau itu masalah-masalah yang sifatnya besar, Pak, yang membutuhkan kita harus bertanya kepada para ulama kibar. Ya. Kalau lihat di zaman Abu Bakar dan Umar, antum lihat di zaman Abu Bakar dan Umar ya. Di zaman Abu Bakar dan Umar, ketika terjadi permasalahan yang berbicara hanya para kibar saja sudah. Contoh, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar pun jadi khalifah, ya kan? Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada enggak pertengkaran dengan beberapa sahabat? Permasalahan yang diperselisihkan. Ada, diantaranya ketika Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Umar enggak setuju. Maka Umar pun membantah Abu Bakar. Abu Bakar membantah lagi. Tapi subhanallah, Pak, enggak sampai ke bawah. Yang di bawah pun diam, seribu bahasa. Kamu ikut campur tangan. Yang berbicara hanya para kibar saja sudah. Selesai permasalahan, selesai. Ketika Abu Bakar diprotes oleh beberapa sahabat tentang Abu Bakar ingin melanjutkan pasukan Usamah yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Banyak beberapa sahabat tidak setuju dari ahlu syura dan mengatakan, hai Abu Bakar, lebih baik kita jangan, karena ini saja kita harus melindungi diri. Abu Bakar, enggak, pokoknya saya tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, Pak, dibicarakan oleh yang kibar saja. Yang lainnya diam. Selesai enggak permasalahan, Pak? Segera selesai. Kalau zaman sekarang semua ngomong, itu yang bikin tambah runyem gitu loh.
Coba bayangkan, sudahlah kembalikan kepada para kibar aja, para asatidzah, biarkan mereka yang memikirkan, memusyawarahkan. Kalau kita ikut campur tangan, aduh Pak, susah jadinya Pak. Apalagi kalau udah sok tahu gitu kan, aduh puyeng. Makanya ya akhi azakumullah, jadikanlah para sahabat sebagai apa, tolak ukur kita akhi dalam menyelesaikan fitnah. Fitnah itu luar biasa mereka itu. Ya tidak mudah terpancing emosi. Pernah suatu ketika ya, Umar bin Khattab dilaporkan, "Hai Umar, tadi aku mendengar ada seorang laki-laki berkata di depan kawan-kawannya, itu Abu Bakar dan Umar itu, ya, itu kebetulan aja jadi khalifah itu." Ya, rupanya mendengar itu Umar marah sekali. Apa kata Umar? "Sore ini aku akan berdiri di hadapan manusia dan aku akan tahdzir mereka." Mendengar itu sebagian sahabat berkata, "Ya Umar, janganlah dulu. Cobalah biarkan dulu masalah ini kita musyawarahkan dulu dengan para ahli ilmu. Nanti ya setelah engkau pulang ke kota Madinah, berbicaralah dengan para ulama di sana. Mintalah musyawarah." Mendengar itu Umar langsung berpikir, "Oh iya, ya udah kalau begitu nanti aja di kota Madinah. Kita bicarakan dulu para ahli ilmu." Masya Allah ya akhi azakumullah. Kalau kita enggak langsung menyikapi kan. Ketika marah langsung share. Wah udah. Kayaknya enggak bagus banget Pak. Yang lebih bagus bicarakan dulu dengan para ahli ilmu. Musyawarah bagaimana. Sehingga pada waktu itu akhi ya, hal seperti ini akan sangat mudah meredam fitnah-fitnah yang ada dalam dunia dakwah kita ini ya akhi azakumullah wa iyyakum.